Modal Syariah ini terdiri dari 4 sesi kegiatan, yaitu sesi pertama dilaksanakan pada hari ini, Rabu 13 Juli 2022. Kemudian sesi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022. Sesi ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022. Dan dari sesi pertama dan sesi ketiga ini akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Sementara untuk sesi keempat akan diselenggarakan secara offline atau tatap muka pada tanggal 4 Agustus 2022 di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyediakan sertifikat untuk kegiatan workshop series ini. Adapun kriteria peserta yang akan memperoleh sertifikat sebagai berikut. Yang pertama, hadir dalam setiap kegiatan workshop online sebanyak 3 sesi, dengan total jam kehadiran minimal 75% dari total jam workshop. Yang kedua, mengisi survei yang akan kami berikan pada sesi ketiga kegiatan workshop series. Dan sertifikat dalam bentuk soft copy akan kami kirimkan melalui email yang telah didaftarkan oleh Bapak Ibu peserta sekalian pada saat pengisian survei. Adapun untuk kegiatan workshop offline yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 atau sesi keempat, hanya akan mengikutsertakan 75 orang peserta yang akan diseleksi oleh panitia penyelenggara. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya, Wuri Ekawati Putri, selaku MC pada hari ini, untuk dapat membacakan terlebih dahulu ketentuan kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Tata tertib diskusi, yang pertama, Bapak Ibu peserta diharapkan dapat menggunakan username dengan format nama instansi, strip, nama peserta, serta menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Yang kedua, Bapak Ibu peserta diharapkan dapat menyalakan video pada saat sesi foto bersama dan menonaktifkan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Yang ketiga, selanjutnya Bapak Ibu peserta juga dapat mengunduh materi dari para narasumber melalui link yang akan kami sediakan di akhir kegiatan. Itu kan di sini udah tahu nama instansi, nama peserta, berarti ya hanya Jika Bapak Ibu peserta memiliki pertanyaan, maka Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Bapak Ibu sekalian, kegiatan workshop series ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan ada 4 pemateri atau narasumber, dan sesi kedua ada sesi tanya jawab dan diskusi. Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan mengenai pengembangan aset wakaf melalui instrumen pasar modal syariah atau hal-hal terkait lainnya dapat menanyakan secara langsung kepada para narasumber kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu peserta sekalian, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan workshop series pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Fadilah Kartika Sasi selaku Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat Bapak Imam Teguh Saptono selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Yang terhormat para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Arif Mahfud selaku Deputi Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Imam Teguh Saptono selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Bapak Profesor Nurul Huda selaku anggota Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia. Bapak Sid Herdi Kusuma selaku Direktur Perencanaan Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan BP Tapera, dan Bapak Muhammad Abdul Goni selaku Asisten Vice President BP Tapera. Serta Ibu Din Sukmarini selaku Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan sebagai moderator kita pada kegiatan hari ini.
dan juga Bapak Ibu peserta sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Saudara Firman Nur Rahman untuk melakukan pembacaan doa. Kepada Saudara Firman, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sebelum kegiatan workshop series hari ini kita laksanakan, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala demi mohon ridhonya, sehingga kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan, berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihilah kami, sayangilah kami, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami hendak melaksanakan workshop series pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, ya Allah, berkahilah kegiatan ini dan jadikanlah sebagai nilai ibadah bagi kami. Wahai Zat yang jiwa kami berada dalam genggamannya, sucikanlah jiwa kami, bersihkanlah hati kami dari segala niat perbuatan yang tidak Engkau ridhoi, dan lindungilah kami dari segala niat buruk orang lain. Allahumma lakal hamdu wa laikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil adzil azim. Ya Allah, hanya milik-Mu segala puji, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan sebuah ketaatan dan menghindari kemaksiatan kecuali dengan memohon pertolongan-Mu, wahai Zat yang Maha Agung. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ilaika hubbak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami untuk selalu berada dalam kecintaan dan ketaatan kepadamu, serta menumbuhkan rasa persaudaraan yang kokoh di antara kami, dan kekuatan untuk melaksanakan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Hafiz, Engkau Zat yang Maha Melindungi, mudahkanlah dan lancarkanlah pelaksanaan kegiatan hari ini, sebagai ikhtiar kami untuk senantiasa mengembangkan ekonomi keumatan. Ya Allah, ya Mujib, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pembacaan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Firman Nur Rahman atas pembacaan doanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pada pagi hari ini, dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Fadilah Kartika Sasi selaku Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Kepada Ibu Fadilah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wuri. Yang saya hormati Bapak Imam Teguh Sabtono selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Bapak Profesor Nur Huda selaku anggota Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Wakaf PBI, Bapak Sid Hedi Kusuma selaku Direktur Perencanaan Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan BP Tapera, Bapak Muhammad Abdul Koni selaku Asisten Vice Presiden BP Tapera, Bapak Bobi P. Manulang selaku Ketua Forum Wakaf Produktif, Bapak Maudi Rauf Makmur, Direktur Eksekutif Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, Bapak Gatot Adibowo, Ketua Komite Syariah Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia,
para peserta workshop yang berbahagia, perwakilan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, perwakilan dari KNEKS dan Ormas terkait, pimpinan pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia, para manajer investasi, penjamin emisi dan penyelenggara layanan dana, para nazir, perwakilan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, rekan-rekan OJK, dan seluruh hadirin berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan secara virtual pada pagi hari ini pada kegiatan workshop series mengenai pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kegiatan workshop yang merupakan kolaborasi dari DPMS OJK, kemudian Badan Wakaf Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Forum Wakaf Produktif, Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, serta Asosiasi Layanan Dana Indonesia ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan aset wakaf di Indonesia melalui pasar modal syariah. Atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dengan baik ini, kami sampaikan apresiasi yang mendalam kepada para pembicara dari BBI, BI, FPP, APRI, dan Aludi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi di acara workshop. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dari berbagai institusi maupun dari internal OJK yang menunjukkan antusiasmenya dalam mengikuti kegiatan workshop series ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar, baik berupa tanah maupun bangunan, serta wakaf tunai. Berdasarkan data pada sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 19 Juni 2022, luas tanah wakaf yang terdaftar mencapai 56.425 hektar dengan jumlah lokasi tanah mencapai 432.478 yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai 180.000 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa wakaf tunai yang terkumpul masih jauh dari potensi yang diharapkan tersebut. Selain itu, aset wakaf berupa tanah wakaf juga belum dapat memberikan kemanfaatan yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana untuk membangun fasilitas di atas tanah wakaf yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kepada para mauquf alaih. Dengan demikian, pada umumnya penggunaan aset wakaf masih terbatas pada pembangunan tempat ibadah, makam, dan sekolah atau pesantren yang kita lebih sering mendengar dengan istilah 3M. Untuk itu, peran aset wakaf sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Di beberapa negara di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, di atas tanah wakaf sudah dapat didirikan fasilitas komersil seperti hotel, pusat belanja, yang hasil pengelolaannya disalurkan kepada mauquf alaih. Mengingat kebutuhan akan pendanaan penggunaan fasilitas di atas tanah wakaf dan sarana penempatan dana dari wakaf tunai, pasar modal syariah dapat menjadi solusi bagi para nazir. Pasar modal syariah menawarkan berbagai instrumen pendanaan yang dapat dikaitkan dengan aset wakaf, seperti sukuk dan reksadana penyertaan terbatas. Selain itu, untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan wakaf tunai, pasar modal syariah juga menyediakan berbagai instrumen yang menawarkan tingkat risiko dan imbal hasil atau return yang bervariasi. Bapak Ibu saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2018 yang lalu, OJK dengan bantuan konsultan ahli yaitu Bapak Imam Tugas Sabtono telah melakukan kajian mengenai pengembangan sukuk link wakaf atau yang bisa kita kenal dengan sukuk wakaf. Nah, kemudian pada tahun berikutnya sebenarnya sudah dilakukan pendampingan pada pihak memiliki potensi untuk memberikan wakaf dan sudah ada yang menyatakan berminat menerbitkan wakaf. Namun qadarullah dengan adanya pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020, maka rencana tersebut belum dapat direalisasikan dan mudah-mudahan setelah ini akan ada pihak yang bisa menerbitkan sukuk tersebut. Selain itu di pasar modal juga setelah berkembang produk investasi pasar modal syariah yang dikombinasikan dengan program filantropi seperti zakat saham, wakaf saham, dan reksadana syariah berbasis sosial atau endowment fund. Baru masuk. Inovasi produk ini tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah sendiri sekaligus sebagai
Bu Fadilah, Di mute, Bu. Tidak terdengar suaranya, Ibu. Bu Fadilah ke mute. Maaf. Maaf. Jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan FGD pada bulan April yang lalu, yang merupakan kolaborasi OJK dengan APRDI, dapat disimpulkan bahwa potensi besar dalam pengembangan aset wakaf Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera dicari solusinya. Pertama adalah bahwa jumlah tanah wakaf Indonesia yang begitu banyak namun tersebar di berbagai daerah memberikan tantangan dalam pemanfaatannya secara optimal untuk menjadi wakaf produktif yang mampu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yang sebenarnya. Kedua, pemahaman Nazir mengenai konsep pendanaan pasar modal syariah dan pengelolaan investasi syariah di pasar modal perlu ditingkatkan sehingga pasar modal syariah dapat menjadi instrumen pilihan dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, masih terdapat tantangan kelembagaan dalam hal Nazir menjadi penerbit sukuk, yaitu bisa terkait dengan pemeringkatan. Ketiga, dari sisi pelaku industri juga perlu peningkatan pemahaman terkait wakaf sehingga dapat melakukan inovasi dalam mengembangkan produk investasi yang dikombinasikan dengan wakaf. Dengan demikian, variasi produk investasi yang akan ditawarkan kepada Nazir, LKSPBU, dan investor syariah dapat lebih beragam. Dari tantangan tersebut, diyakini bahwa sangatlah penting untuk melakukan edukasi dan literasi bagi semua pihak, sehingga memiliki gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Hal tersebut yang menjadi latar belakang OJK bersama para pihak yang kami sebutkan di atas untuk menghadirkan workshop series ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, workshop ini nanti akan mengeksplorasi berbagai skema pendanaan dan investasi yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan aset wakaf seperti sukuk wakaf yang dapat diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan syariah dan selanjutnya disalurkan kepada para nazir atau diterbitkan langsung oleh nazir baik dengan besaran dana maksimal 10 miliar melalui securities crowdfunding atau jumlah dana yang besar melalui mekanisme penahanan umum atau tanpa penahanan umum. Selanjutnya, workshop ini juga akan menjelaskan produk reksadana sebagai sarana pendanaan dan investasi yang dapat dikombinasikan dengan pengelolaan aset wakaf atau wakaf tunai. Selain itu juga akan dibahas mengenai program wakaf saham dan program dari PP Tapera yang terkait dengan pemanfaatan aset wakaf. Sebagai penutup, selamat mengikuti rangkaian kegiatan workshop series pengembangan aset wakaf melalui reksadana syariah secara lengkap, karena workshop ini akan diadakan sebanyak 3 kali dalam 3 pekan. Dengan mengikuti workshop ini, diharapkan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh para peserta akan menjadi lebih komprehensif. Kami juga berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi solusi dalam pengembangan aset wakaf yang sekaligus juga dapat membesarkan pangsa pasar dari pasar modal syariah di Indonesia. Insya Allah, apa yang Bapak Ibu lakukan dan upayakan pada hari ini tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, namun juga akan ditutup sebagai amal jariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan meridhai upaya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fadilah Kartikasasi atas sambutan yang telah diberikan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Fadilah, semoga kegiatan workshop series ini dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak dan pada akhirnya dapat mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengelolaan aset wakaf, sekaligus dapat membesarkan pasar modal syariah Indonesia. Dan semoga FGD ini juga workshop ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Imam Teguh Saptono selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Imam kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Ibu Fadilah yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan sekalian dari OJK Pasar Modal, kemudian BWI, ada Prof. Huda, kemudian dari Bursa Indonesia, dari APRDI, Aludi, teman-teman FWP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak dan Ibu sekalian, mewakili Prof. Nuh yang kebetulan jam ini beliau masih ada dalam schedule penerbangan dari Surabaya ke Jakarta pas jamnya. Jadi beliau mewakili ke saya untuk dapat menyampaikan sambutannya. Sebelumnya izinkan saya untuk share
materi singkat dari beliau. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama tahu bahwa Islam sebagai agama yang syumuliyah, yang komprehensif saat ini atau dalam konsepnya itu meletakkan sektor ekonomi ke dalam 3 komponen besar yang saling terkait, yaitu ada sektor real sector, ada financial sector, dan ada social sector. Di mana apabila kita lihat peran daripada real sector, financial sector, dan social sector itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa terputus. Nah, adapun belt ataupun rantai yang mengikat ketiganya tidak lain adalah prinsip-prinsip daripada ekonomi syariah itu sendiri. Kita ambil contoh, real sector dengan financial sector tidak akan bisa terputus karena di dalam Islam kita mengetahui adanya larangan untuk maisir, larangan untuk gharar, larangan untuk riba, larangan untuk menimbun, larangan untuk monopoli, larangan untuk menipu, dan seterusnya, yang menyebabkan setiap putaran daripada real sector itulah yang menjadi momentum berputarnya financial sector. Kemudian perputaran financial sector dan real sector ini apabila hanya ada 2 kutub ini, maka tegangan dari tali itu akan sangat tinggi. Oleh karenanya perlu sektor ketiga yang akan mendistribusikan ketegangan yang mungkin timbul apabila ekonomi ini hanya berjalan antara 2 sektor tersebut. Nah, sektor ketiga inilah yang namanya social sector, di mana terhubungnya itu dilakukan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, yang apabila itu berjalan, maka pada gilirannya dia akan kembali lagi menjadi stimulus bagi real sector. Nah, keterkaitan antara sektor real sector, kemudian financial sector, dan social sector ini, itu paling tidak kita bisa melihatnya pada salah satu ayat dalam Al-Baqarah ayat 276 yang disebutkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, adapun kalau kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa lembaga-lembaga yang berupaya untuk menekan atau menghilangkan riba tidak lain adalah apa yang teman-teman saat ini kerjakan. Ada lembaga keuangan perbankan, ada lembaga keuangan asuransi syariah, ada lembaga pasar modal syariah, yang tujuannya adalah menghilangkan konsep riba. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa apabila teman-teman ingin memusnahkan riba, maka sedekahnya harus disuburkan. Dan vice versa. Artinya apabila sedekahnya ingin meningkat, ziswafnya ingin meningkat, maka ribanya harus diturunkan. Dan seterusnya. Maka insya Allah forum yang terbangun ini, forum yang dihadiri antara institusi social fund dengan institusi financial fund dalam kerangka konteks syariah adalah bagian dari keterhubungan antara push dan pull factor sebagaimana yang direfleksikan oleh surat Al-Baqarah ayat 276. Nah, disinilah kita akan mencoba menjalin hubungan yang erat antara sektor social fund dan sektor finansial. Teman-teman sekalian, inilah yang merupakan atau menjadikan pentingnya kebersamaan. Ini sekedar ilustrasi saja ya tentang filosofi bilangan. Kalaulah saja plus dan kali itu tidak akan memiliki dampak yang signifikan ya. Sekali lagi tambah dan kali tidak akan orang bilang kali itu lebih banyak atau lebih powerful dibanding penjumlahan. Ternyata apabila 1 plus 2 sama dengan 3, 1 kali 2 sama dengan 2, bahkan plus itu lebih powerful dibandingkan multiplier. Apabila kita jumlahkan kembali, kita tambah lagi anggotanya, menjadi 1 plus 2 plus 3, dia akan menghasilkan angka 6. Sementara kalau plusnya kita ganti dengan multiplier, 1 kali 2 kali 3 juga hanya menghasilkan angka 6. Artinya multiplier dari plus dan multiplier dari penjumlahan dari plus dan penjumlahan dari hasil dari multiplier tidak ada bedanya sampai dengan 3. Tetapi kalau kita lihat
pada saat kita tambahkan lagi anggotanya menjadi 4, maka akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Apalagi kalau kita tambahkan lagi anggotanya menjadi 5, maka engine nilai plus dan engine multiplier akan menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan. Tapi jangan diartikan lain, bukan berarti kemudian 4 itu baru powerful. Enggak ya, tidak dengan demikian. Baik, nanti ini biasanya karena pagi-pagi terus langsung berpikir yang lain. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang kita sampaikan di sini adalah kita harus mulai berangkat dengan paradigma N, bukan paradigma OR. Atau dengan kata lain, proses atau filosofi monetization itu tidak bisa dipisahkan dengan prinsip sosialnya atau sociopreneurship. Maka harapannya kita berkumpul pada pagi hari ini bukan berarti kemudian sektor bisnisnya harus suffer karena berhubungan dengan social fund, kemudian social fund-nya juga harus menghilangkan ideologinya karena berhubungan dengan commercial fund. Tidak demikian. Justru yang terjadi adalah maksimum social impact yang akan kita hasilkan dari hasil pertemuan ini. Nah, teman-teman sekalian, adapun kenapa harus dengan atau salah satunya melalui sarana pasar modal. Nah, kalau kita lihat di sini, baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang, kalau kita jajarkan, maka akan menghasilkan 2 komponen, di mana ada nazir, wakaf melalui uang, itu akan melahirkan wakaf aset komersial yang sifatnya profit oriented. Karena kalau wakaf melalui uang, itu bisa berupa aset wakafnya adalah berupa aset, itu bisa berorientasi sosial, bisa berorientasi komersial. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wakaf uang atau investasi. Maka wakaf uang investasi juga akan melahirkan instrumen produk. Harapannya keduanya bisa bertemu, di mana wakaf uang itu bisa digunakan untuk membiayai aset-aset wakaf yang dilahirkan melalui melalui wakaf, melalui uang tadi. Nah, sarananya apa? Sarananya salah satunya adalah dengan pasar modal ini. Nanti kita akan discuss lebih lanjut pada saat materi berikutnya. Nah, pada sesi ini pun juga akan dibahas tentang masalah sertifikasi. Nah, teman-teman sekalian, salah satu yang menyebabkan wakaf ini masih agak tersendat-sendat perjalanannya tanpa mengurangi rasa hormat bagi teman-teman nazir yang memang sudah memiliki kapasitas yang mumpuni, tetapi dari hasil survei kami itu masih 66% nazir wakaf itu masih merupakan nazir perorangan. Sementara yang perkumpulan itu belum tentu berbadan hukum. Artinya kalau berbadan hukum lebih rendah lagi. Jadi 66% itu masih nazir perorangan dengan pola pengelolaannya adalah tadi 3M ya, masjid, musola, madrasah, makam. Dan di mana bahkan nazir perorangan ini umumnya selain tradisional sifatnya pun turun-menurun. Jadi kalau ayahnya nazir, kakeknya nazir, maka cucunya pun nazir juga gitu ya. Jadi agak sering kita jumpai aset wakaf itu agak mirip-mirip dengan warisan gitu, karena yang diwariskan itu profesinya, profesi nazirnya. Nah, berikutnya adalah meskipun perkumpulan, kita juga harus sadari bahwa sebagian besar nazir kita itu background-nya adalah lembaga amil zakat, yang umumnya aktivitasnya adalah mobilisasi dan distribusi. Sementara wakaf itu adalah mobilisasi, pengembangan, dan distribusi. Jadi ada satu kompetensi utama yang umumnya itu tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga nazir. Karena tadi sebagian besar nazir wakaf itu background-nya atau latar belakangnya adalah lembaga amil zakat yang sifatnya hanya mobilisasi, mengumpulkan dana untuk kemudian didistribusikan. Nah, disinilah kita perlu untuk saling mengisi antara profesional yang bergerak di bidang pasar modal dengan nazir yang nantinya akan memiliki peran untuk mengembangkan aset-aset wakaf dimaksud. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan kenaziran, ya, salah satu langkah strategis yang menurut saya saat ini menjadi sorotan publik
apalagi tengah marak kasus yang sama-sama kita ketahui terkait dengan lembaga filantropi, ini perlunya nazir wakaf uang yang memiliki kompetensi yang ada 3 komponen utama. Pertama adalah attitude, skill, dan knowledge. Attitude ini tidak bisa ditawar. Artinya, serendah apapun, nazir itu paling tidak harus memiliki attitude yang sama, tidak boleh lebih rendah. Adapun skill dan knowledge, mungkin kita bisa padu-padankan dengan jenis aset yang dikelolanya. Pastinya, nazir yang mengelola aset makam membutuhkan kompetensi yang berbeda dengan nazir yang mengelola aset investasi. Tetapi kalau attitude, harapannya semua nazir itu ada pada titik yang sama, dan itu merupakan titik tertinggi. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang membedakan antara nazir dengan lembaga filantropi biasa atau lembaga amil zakat, di mana di sini nazir memiliki 3 KPI utama, yaitu KPI input atau mobilisasi, kemudian KPI proses, yaitu mengelola value creation daripada aset tersebut, dan KPI ketiga, yaitu distribusi. Nah, adapun lembaga amil zakat atau lembaga filantropi yang lain, itu umumnya hanya KPI 1 dan KPI 3. Nah, inilah yang juga mungkin harus dijelaskan, karena kalau kita tidak atau literasi masyarakat masih rendah, maka sering juga akhirnya menimbulkan stigma yang salah kaprah gitu ya. Kenapa ada donasi masyarakat yang diinvestasikan gitu ya. Nah, padahal kembalikan tentang akad dan apa jenis lembaganya. Apabila lembaganya merupakan lembaga wakaf, khususnya wakaf uang, justru mobilisasi aset harus atau wajib diikuti dengan pengelolaan investasi, baik direct investment maupun indirect investment. Barulah hasilnya diberikan kepada mauquf alaih. Nah, dengan demikian kita memahami bahwa setiap nazir itu memiliki 3 segitiga kesuksesan. Segitiga kesuksesan ini, kutub yang pertama adalah alasan mengapa dia mau bergerak di bidang filantropi ini, ya, di bidang social fund ini. Karena inilah yang menjadi cikal bakal amanah atau tidak amanahnya sebuah lembaga. Itu yang tadi kami sebut dengan attitude. Yang kedua adalah aspek experience dan mentoring. Di sini bahkan pada saat kita membahas khususnya wakaf uang, salah satu dalil yang membolehkan wakaf uang yang dirujuk juga oleh DSN MUI, kenapa kita membolehkan wakaf uang, adalah dalil dari Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi itu membolehkan wakaf uang dengan dasar uruf. Kebiasaan atau tidak lain adalah experience, pengalaman, kompetensi. Jadi bagi mereka yang ingin mengelola wakaf uang, memang harus memiliki kompetensi pengelolaan dari wakaf uang tersebut, pengalaman, dan seterusnya. Barulah yang driven ketiganya adalah education. Dan dalam workshop ini kita harapkan kita tengah mengasah, ya, kita tengah mengasah faktor ketiga dari kesuksesan dalam dunia filantropi. Nah, sementara experience dan why-nya, why itu adalah domainnya Bapak dan Ibu sendiri, sementara experience kita bangun bersama-sama. Saya yakin Bu Fat dan teman-teman dari OJK Pasar Modal akan membimbing, ya, akan mendorong adanya pilot-pilot project wakaf yang benar-benar bisa dikembangkan, dibiayai melalui sarana pasar modal. Nah, tapi sebelum itu, dalam workshop ini kita harapkan kita mendapatkan segitiga yang di bawah itu, yaitu bicara tentang knowledge-nya. Dan ini adalah 37 kompetensi nazir yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Nurul. Jadi saya lewatkan saja. Dan Bapak Ibu sekalian, slide terakhir, kita harapkan ada 5 harapan masyarakat terhadap sektor perwakafan. Pertama adalah membangun kepercayaan publik. Kita akan
BWI saat ini tengah membangun e-reporting system, digitalisasi, penyatuan database, baik dengan BWI, Kementerian Agama, dan ATR BPN, terkait aspek tanah-tanah wakaf. Kemudian kita juga tengah diskusi dengan BI dan OJK terkait data wakaf uang, gitu ya. Kemudian berikutnya membangun kapasitas dan profesionalisme nazir. Kita nggak habis-habisnya lakukan literasi dan edukasi perwakafan umat bersama banyak sekali universitas, akademisi, dan seterusnya. Kita juga tengah menggodok harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum perwakafan, baik di dalamnya adalah peninjauan atau amendment undang-undang wakaf yang tengah berproses. Juga kemungkinan ya kita beberapa kali melakukan diskusi dengan BKF terkait lembaga penjaminan ya pembiayaan pengembangan aset wakaf. Mudah-mudahan segera terwujud. Dan kemudian berikutnya adalah bicara tentang teknologi. Makanya teman-teman Aludi hadir di sini. Bapak dan Ibu sekalian, wakaf tengah berproses. Saya pribadi baru saja diundang oleh Kementerian Industri, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri Brunei Darussalam bersama-sama lembaga wakafnya Malaysia dan lembaga wakafnya Singapura. Dan di luar dugaan Brunei itu berharap atau memiliki intention untuk bisa menjadi hub wakaf. Nah ini jangan sampai kalau harusnya yang menjadi hak wakaf itu harusnya Indonesia gitu ya, karena jumlah penduduknya dan potensinya yang luar biasa. Demikian, terima kasih, selamat berworkshop. Mudah-mudahan workshop ini menghasilkan real project yang benar-benar bisa kita realisasikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Teguh Saptono atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki acara inti pada pagi hari ini, izinkan kami mengabadikan kegiatan workshop ini dengan foto bersama. Mohon izin untuk dibuka terlebih dahulu video Bapak Ibu sekalian, dan jika memungkinkan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Siapkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Kami akan mulai sekarang dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Ini mohon izin agak banyak Bapak Ibu. Slide berikutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan mungkin ini yang terakhir 1, 2, dan 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, tiba waktunya untuk memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Din Sukmarini. Kepada Ibu Din Sukmarini selaku Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Fadilah Kartika Sasi, Direktur Pasar Modal Syariah, Bapak narasumber, karena ini tidak ada ibunya ya, Bapak narasumber sesi pagi ini diantaranya adalah ada Bapak Imam Teguh Saptono selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI, kemudian Bapak Profesor Nurul Huda selaku anggota Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Wakaf, kemudian di sini juga hadir Bapak Sid Herdi Kusuma selaku Direktur Perencanaan Strategi, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan BP Tapra, kemudian Bapak Muhammad Abdul Goni selaku Asisten Vice Presiden BP Tapra, dan juga Bapak Arif Mahfud selaku Deputi Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
Baik, Bapak Ibu, saya Din Sukmarini selaku moderator pada sesi pagi ini izinkan untuk memulai sesi materi pada hari pertama sebagai rangkaian workshop series terkait dengan pengelolaan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Indonesia dengan populasi muslim yang sangat besar memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data dari BWI dan Kemenak bahwa terdapat ribuan hektar aset wakaf berupa tanah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Belum lagi aset wakaf lainnya. Namun demikian, sebagaimana juga tadi disinggung oleh Bu Fadila dalam sambutannya, bahwa kenyataannya masih banyak aset wakaf yang belum produktif dan memberikan kemanfaat yang optimal bagi umat. Mengapa demikian? Salah satunya adalah kendala dana untuk pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf tersebut. Selain isu pendanaan, tantangan pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang, masih terbatas pada instrumen keuangan tertentu. Oleh karena itu, pada workshop ini kami akan memperkenalkan berbagai instrumen di pasar modal syariah khususnya, yang akan bisa digunakan oleh para nazir ataupun lembaga jasa keuangan syariah ataupun pelaku pasar modal di sini, yang akan bisa digunakan sebagai sarana pendanaan ataupun sarana investasi dalam melakukan optimalisasi manfaat aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Selanjutnya, pada sesi pagi ini kita akan mendengarkan paparan terkait dengan perwakafan dari para pakarnya yang tentunya tidak lagi diragukan kepakarannya. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan paparan mengenai potensi aset wakaf di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Teguh Saptono dari BWI, kemudian disambung oleh Prof. Nurul Huda yang akan menjelaskan bagaimana sertifikasi nazir yang diselenggarakan oleh LSP BWI. Kemudian selanjutnya pemaparan dari BP Tapra terkait dengan aset wakaf dan sosialisasi tentang Permen PUPR nomor 17 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Sidhardi Kusuma dan juga Bapak Muhammad Abdul Ghani. Dan yang terakhir nanti materi akan ditutup oleh Bapak Arif Mahfud dari OJK yang akan memaparkan bagaimana pendanaan di pasar modal syariah melalui penerbitan sukuk wakaf. Nah, kita tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk pada sesi pertama, yaitu narasumber pertama. Di sini kita akan mengundang Bapak Imam Teguh Saptono, yang sebelumnya izinkan saya untuk membaca biodata singkat beliau. Jadi Pak Imam ini telah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di dunia perbankan dan keuangan syariah. Beliau berkarir di BNI Syariah, terakhir dengan jabatan sebagai Presiden Direktur. Kemudian saat ini selain aktif juga di BWI, beliau merupakan Presiden Direktur di PT Trihamas Finance Syariah yang merupakan wakaf company, dan juga aktif sebagai dosen program master dan doktoral, serta berbagai aktivitas lainnya terkait dengan dunia perwakafan dan juga filantropi Islam. Kepada Bapak Imam Saptono, mohon izin, silahkan untuk kami persilahkan kepada Bapak Imam Saptono. Mohon izin sebelumnya kami menyediakan waktu untuk 25 menit untuk Bapak dalam sesi Bapak menjelaskan materi terkait dengan potensi aset wakaf di Indonesia. Untuk Bapak Ibu, ketika nanti ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan terlebih dahulu melalui kolom chat dan kita akan bahas pertanyaan itu pada sesi terakhir setelah pemaparan seluruh narasumber. Kami persilahkan kepada Bapak Imam. Baik, terima kasih Mbak Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berpanjang kalam, karena pada sesi sebelumnya saya sudah mewakili Pak Nuh, jadi kita langsung saja ke materi tentang pengembangan baik. Tentang potensi pengembangan aset wakaf melalui pasar modal. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya yakin sudah banyak teman-teman yang memahami perbedaan antara instrumen financial fund di dalam Islam, tetapi singkat saja saya menjelaskan kembali terkait dengan perbedaan infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Gitu ya. Infak, sedekah, dan wakaf itu hukumnya adalah sunnah. Sementara zakat disebut juga sebagai sedekah wajib. Nah, sementara sedekah itu ada juga yang menyebutkan sebagai himpunan semestanya, gitu ya. Himpunan semesta di mana di dalamnya ada
himpunan bagian, yaitu infak, zakat, dan wakaf. Kenapa himpunan semesta? Karena di dalam sedekah itu ada pemberian yang sifatnya imaterial, seperti senyuman, ilmu, waktu, itu masuknya ke dalam sedekah. Sementara infak, kemudian zakat, dan wakaf, umumnya bendanya adalah material. Bahkan beberapa ulama menyebutkan infak itu sedikit lebih sempit lagi adalah terkait dengan benda-benda atau barang-barang yang dapat dimonetize atau dapat dipindah ke dalam satuan uang atau rupiah. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan lagi yang mendasar adalah dalam konteks wakaf dikenal adanya aspek konsep korpus atau konsep pokok daripada aset wakaf. Di mana konsep pokok inilah yang harus dijaga sustainability-nya, kemudian kemanfaatannya itulah yang diberikan kepada mauquf alaih. Disinilah konsep kata wakaf atau menahan, artinya menahan daripada pokoknya dan meneruskan manfaatnya. Kunci daripada kesuksesan pengelolaan wakaf itu kembalikan kepada maqasidul syariah, di mana sustainability itu satu sisi, tetapi distribusinya pun juga menjadi parameter yang penting untuk diperhatikan. Nah, dengan demikian, maka di dalam konteks Islam, terutama social fund, inilah yang bisa menjelaskan bagaimana Islam mengatur terkait dengan kesejahteraan. Jadi, kalaulah saja kita pahami bahwa garis A ini adalah garis consumption, maka A itu yang biasa kita kenal dengan autonomous consumption, yaitu konsumsi masyarakat pada saat income sama dengan 0. Karena pada saat kita tidak memiliki income, bukan berarti kita tidak berhenti makan, tidak berhenti pakai baju, kita tidak berhenti tidur di atas rumah atau dalam naungan rumah. Tetap apabila income-nya 0, hal-hal tersebut tetap harus dilakukan. Oleh karenanya, harus ada instrumen yang bisa menjawab tentang yang bisa menjamin ya sampai pada level sustainable tersebut. Disitulah peran zakat. Oleh karenanya, zakat itu jumlahnya tertentu, penerimanya tertentu, dan penyalurannya pun semakin cepat itu semakin bagus. Karena semakin cepat pula orang diangkat ke level subsisten tersebut. Jadi yang di bawah subsisten masuk ke subsisten. Nah, adapun infak dan sedekah itu sifatnya lebih ke arah cushion, bantalan apabila terjadi shocking ekonomi. Nah, sementara yang kita diskusikan kali ini adalah wakaf. Wakaf itu bersifat sustain, oleh karenanya kita sering menyebutnya sebagai capital expenditures. Jadi kalau zakat, infak, sedekah itu adalah operating expenditures, sementara wakaf kita bicara tentang belanja barang modal. Nah, teman-teman sekalian, ini saya singkat saja, karena kemudian elemen wakaf itu harus memenuhi kelima unsur ini, yaitu ada wakifnya, ada benda wakafnya, ada nazir, pengelolanya, kemudian ada ikrar wakafnya, dan ada penerima manfaatnya. Yang pasti, nazir itu bukanlah pemilik daripada aset wakaf. Aset wakaf sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi disampaikan bahwa berapa banyak gitu ya jumlah aset wakaf yang saat ini ada. Nah, saat ini jumlahnya yang tercatat, karena berikutnya kita akan bicara yang tidak tercatat mungkin sama atau bisa juga lebih banyak, walau alam bisawab gitu ya. Karena ada juga yang sifatnya selain ketidaktahuan, kemudian kerepotan, atau memang by intention. Karena kita memiliki kelemahan, apabila tanah itu sudah terbit sertifikat wakafnya, maka teman-teman yang ada di perbankan itu jauh-jauh dari aset milik Allah ini, gitu ya. Karena dianggap sudah menjadi tidak visible, karena tidak lagi bisa dijaminkan dan dijadikan kolateral. Nah, saat ini ada 429.000 sekian dengan 56.271 hektar. Berapa angka pertumbuhannya? Angka pertumbuhannya, data kami mencatat rata-rata 6% per tahun lahan wakaf ini terus bertambah. Dan dari lahan wakaf ini, kurang lebih 10% itu berada di daerah-daerah yang sangat strategis.
bahkan ada yang di ring 1 gitu ya. Nanti kita akan lihat apa peluang pengembangannya. Nah, sementara apabila kita menggantungkan pengembangan tanah-tanah wakaf ini hanya berasal dari pengumpulan wakaf uang, ini nggak akan cukup, karena wakaf uang ini saat ini data kami baru mengumpulkan angka sekitar 855 miliar. Jauh yang dibutuhkan daripada tanah yang ada di sini. Kalau buat teman-teman yang main properti, itu biasanya sudah ada semacam rumusan gitu ya, bahwa nilai bangunan itu idealnya itu tidak kurang dari 5 kali harga tanah. Jadi kalau saja 56.271 hektar ini kita asumsikan tanahnya harganya 500.000 saja per meter, maka akan ketemu angka 2.000 triliun lebih. Nah, apabila rumusan tadi bahwa nilai proyek itu idealnya adalah 5 kali dari harga tanah, maka sebenarnya ya potensi atau demand daripada nilai investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan seluruh tanah wakaf, maka akan ketemu angka 5 kali 2.000 triliun. Nah, inilah yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, oleh karenanya kembali ke tadi adalah bagaimana ceritanya lembaga-lembaga keuangan yang ada di sektor komersial ini bisa link dengan sektor sosial. Bukannya bisa link, harusnya link gitu ya, bukannya bisa link, harusnya link. Karena itulah yang menjadi basic daripada sistem ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, mengapa pasar modal? Nah, saya hanya mau cerita tentang sejarah daripada kontroversi on the origins of trust law. Jadi di dunia barat sana, saya ambil dari jurnal di University of Pennsylvania Law, itu teman-teman bisa download tentang ya penemuan ataupun disertasi yang menyebutkan tentang asal muasal daripada trust law ini. Dunia barat mengakui bahwa trust law itu bersumber dari hukum Romawi. Kenapa trust law menjadi penting? Karena trust law inilah yang menjadi cikal bakal kebangkitan sistem barat yang saat ini kita terapkan. Apakah itu asuransi, pasar modal, perbankan, manajer investasi, semuanya menyandarkan pada hukum trust law ini. Yang mereka yakini berasal dari Romawi. Nah, tetapi kalau kita buka lebih dalam, nah teman-teman bisa lihat nih, ya asal muasal trust law yang ada di kolom kuning. Nah, di kolom kuning kalau kita baca tentang sejarahnya, itu adalah cerita tentang para tentara atau crusaders yang pergi untuk berdinas, kemudian dia menitipkan tanahnya kepada orang setempat yang dalam hal ini adalah rahib-rahib untuk dijaga apabila dia tidak pulang. Nah, padahal kemudian kita bedah lagi, apakah demikian? Nah, dalam hal ini sang peneliti menyatakan bahwa kalau di Islam, konteks yang trust law yang disebutkan oleh dunia barat itu lebih ke arah wasiat. Nah, padahal trust law yang berkembang saat ini tidak demikian. Trust law yang berkembang saat ini orangnya masih ada di situ, bahkan ikut mengelola, dan seterusnya. Dan inilah adalah essential feature daripada trust law. Isinya adalah aset, kemudian ada control and protection, ada trust, dan ada beneficiaries. Ternyata kalau ini kemudian kita superimpose dengan wakaf tadi, maka terjawablah ya bahwa yang melahirkan trust law itu tidak lain adalah hukum perwakafan. Dan itu diaminkan oleh banyak sejarah yang menyebutkan bahwa bagaimana endowment fund yang ada di Oxford dan seterusnya itu semuanya berkaca pada konsep wakaf yang berkembang di dalam dunia Islam. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di dunia pasar modal, kemudian hari ini berbicara bagaimana wakaf bisa kompatibel di pasar modal, itu sebenarnya setback, ya, karena perbankan dan pasar modal itu lahir dari konsep wakaf terlebih dahulu. Ya, jadi
ini malah kita belajar untuk setback terlebih dahulu. Karena pada saat kita buka dokumen-dokumen perwakafan, baik itu Rumah Sakit Bimaristan, Rumah Sakit Al-Dudi, kemudian Al-Azhar, dan seterusnya, itu adalah bicara tentang kontrak bisnis, yaitu model pengelolaan wakaf produktif. Bukankah yang diserahkan oleh Umar dalam sejarah perwakafan adalah aset produktif berupa kebun kurma? Nah, jadi kurang lebih beginilah konsep daripada pengelolaan wakaf yang saat ini malah terbalik. Ya, kita sibuk berwakaf tadi, masjid, madrasah, musolah, dan seterusnya, baru berpikir, ini mau kita biayai dari apa? Jadi berangkatnya dari ujungnya, padahal harusnya berangkat dari hulunya, yaitu sebuah kontrak bisnis model pengelolaan wakaf produktif. Nah, apabila paradigma kita seperti itu, maka dengan mudah kita bisa memahami ya kenapa pada saat abad ke-15 ke-16 di Turki itu lahir banyak sekali lembaga-lembaga wakaf di kota Bursa, sampai-sampai istilah bursa pun yang kalau kita buka di Wikipedia diarahkannya pada bahasa Portugis yang artinya dompet, kemudian kota di daerah Belgia, bursa daerah Belgia, tidak dirujuk pada bursa di mana lahirnya 761 lembaga wakaf yang membiayai aset-aset komersial pada saat itu. Dan singkat saja, justru di Turki, orang-orang Turki ya atau masyarakat Turki itu lebih mengenal lembaga wakaf terlebih dahulu dibandingkan undang-undang Bank Islam ya. Karena undang-undang Bank Islam itu lahir belakangan dan lebih dulu Indonesia. Tetapi di sana lahir, kan lucu, ada undang-undang Bank Islam yang lahir setelah undang-undang Bank Islam di Indonesia terbit, barulah sekarang Turki punya undang-undang Bank Islam, tetapi pada saat kita bicara bank konvensionalnya, di sana ada sebuah bank yang namanya Wakif Bank. Dan tidak lain itu adalah transformasi daripada lembaga wakaf uang, yang kemudian pada saat zaman Kemal Pasha dirubah menjadi bank yang sifatnya konvensional. Nah, teman-teman sekalian, di dalam pertemuan ini juga kemudian kita bahas tentang instrumen wakaf yang sifatnya bukan financing, tapi fund allocation. Kenapa fund allocation? Karena di mata individu, sekali lagi kita lihat nazir, kita lihat individu wakif. Di mata individu wakif, wakaf itu tidak lain adalah sebuah investasi. Tetapi investasi yang mereka bicarakan itu investasi tidak for the future, ya, tapi investasi for eternity. Kenapa? Karena mereka atau para wakif dalam paradigmanya adalah menginvestasikan sejumlah uang yang akan mendanai kehidupannya tidak hanya di dunia, tetapi sampai dengan di akhirat. Melalui apa? Melalui triangle ini, gitu ya, wakaf, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi, oleh karenanya, wakaf itu bisa dipandang sebagai financing di satu sisi, tetapi juga sebagai investasi atau fund allocation di sisi lain. Oleh karenanya, nazir nanti yang akan kita diskusikan, yang kita harapkan nanti ketemu pada saat offline, itu ada nazir yang mengelola atau nazir yang sedang sibuk mencari instrumen investasi, dan ada nazir yang tengah sibuk mencari pendanaan untuk membiayai aset-aset wakafnya. Dan bukankah itu sebenarnya adalah konteks pasar modal, gitu ya? Baik, langsung saja, Bapak dan Ibu sekalian, ini malah konsepnya saya dapatkan dari teman-teman OJK perbankan syariah yang tengah menggodok tentang deposit atau dana wakaf kelolaan mudarabah muqayyadah khusus untuk pengembangan aset-aset wakaf. Tapi masih menggunakan koridor undang-undang yang saat ini, undang-undang wakaf saat ini. Kenapa? Bank syariah belum boleh menjadi nazir. Nah, sementara di kepala saya harusnya nazir itu sudah masuk aja ke dalam satu kotak yang namanya bank syariah. Jadi, untuk nazir wakaf uang, harapannya bank syariah boleh menjadi nazir wakaf uang.
bukankah lembaga yang memiliki kompetensi menjaga nilai tunai daripada uang itu ya tidak lain adalah bank syariah. Baru dia terikat dengan kontrak mudharabah muqayyadah untuk melakukan investasi, baik investasi aset maupun investasi instrumen. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tengah kami coba lakukan amendment di Undang-Undang Perwakafan. Salah satunya adalah usulan bank syariah boleh menjadi nazir wakaf uang. Apalagi berikutnya adalah bagaimana mungkin kalaulah saja aset wakaf itu pada saat tanahnya sudah wakaf kemudian menjadi tidak visible, apa yang kira-kira bisa menjelaskan lahirnya lembaga Akaf Property Investment Fund, sebuah lembaga wakaf uang, anak usaha daripada IDB, yang saat ini sibuk mendanai aset-aset komersial di atas tanah wakaf. Dan dia bisa beroperasi tanpa harus melakukan sita apabila aset tersebut mengalami default. Dan saat ini sudah beroperasi di lebih 60 negara dengan lebih dari 160 bangunan aset komersial yang dia danai dari dana wakaf uang. Saat ini BPKH sudah menjadi member daripada APIF ini, Akaf Property Investment Fund. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bursa juga tengah menggalakkan wakaf saham, gitu ya. Nah, wakaf saham ini intinya bisa dibagi dua. Pertama adalah wakaf saham yang benar-benar merupakan cerminan daripada wakaf saham dari sang owner perusahaan untuk mewakafkan sebagian asetnya. Dan itu merupakan aset wakaf. Sahamnya tidak bisa diperjualbelikan karena representasi daripada aset produktif yang diwakafkan oleh ownernya. Yang kedua adalah wakaf saham yang merupakan analogi dari wakaf tunai. Dalam hal ini adalah sang investor saham yang mewakafkan sebagian asetnya dalam bentuk portofolio saham wakaf, yang notabene itu adalah analogi dari wakaf tunai. Artinya sahamnya justru bisa diperjualbelikan atau malah harus diperjualbelikan untuk bisa mendapatkan manfaat baik dividen maupun capital gain yang kemudian diberikan kepada maquf alaih. Dalam hal ini peran daripada manajer investasi sangat dibutuhkan. Yang berikutnya kita juga kenal instrumen yang namanya cash wakaf link sukuk. Pada dasarnya itu adalah instrumen yang identik dengan deposito muqayyadahnya bank yang tadi, atau dalam hal ini diinvestasikan ke dalam instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini BWI sudah masuk ke SWR 003 yang masih dalam proses penawaran hingga saat ini. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut saja karena waktunya singkat. Yang menarik lagi berikutnya adalah wakaf manfaat asuransi, ya, di mana fatwa daripada wakaf manfaat asuransi ini sudah keluar, yaitu apabila wakif ingin atau berwaat, ya, berjanji mewakafkan manfaat asuransinya pada saat yang bersangkutan meninggal dunia atau pada saat manfaat ini terbit, gitu ya. Dan ini sudah menjadi tren dan harusnya literasi ini segera disebarluaskan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kemudian akan kita diskusikan lebih dalam terkait dengan sukuk link wakaf. Apa itu sukuk link wakaf? Pada dasarnya ini adalah sukuk dengan commercial term yang diterbitkan untuk membiayai aset-aset wakaf. Dan penerbitan sukuk wakaf ini sudah sangat progresif. Fatwa daripada DSN MUI sudah keluar, termasuk di dalamnya diperbolehkannya menggunakan akad al-hikr atau akad al-hukr. Ini hanya gambaran saja, ringkas Bapak dan Ibu sekalian. Islamic Bank ini sebenarnya hanya fronting, ya, bisa saja Islamic Bank, bisa saja BUMN karya, atau bisa saja lembaga developer private. Nah, misalkan dia berkontrak dengan nazir yang memiliki tanah yang strategis. Nah, menggunakan akad al-hikr. Apa ini akad al-hikr? Yaitu akad sewa jangkanya sangat panjang sekali. Kenapa sangat panjang sekali? Karena aset wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga apabila disewa 3 tahun, ternyata 3 tahun belum BEP,
maka langsung bisa 5 tahun belum BEP, masa bisa langsung 7 tahun bisa BEP, belum BEP, bisa 8 tahun, bisa 9 tahun, dan bisa seterusnya. Artinya justru di sini ada kepastian dari sang investor untuk bisa mendapatkan aset tersebut balik modal dan mendapatkan keuntungan. Sementara nazir juga ada kepastian bahwa tanahnya tidak akan hilang atau menjadi tetap kelolaannya sepenuhnya. Nah, inilah akad al-hikr, hanya boleh dilakukan di atas tanah wakaf. Nah, dengan diadopsinya akad al-hikr, maka harusnya selesailah ya cerita tentang tidak visibelnya tanah wakaf. Nah, teman-teman sekalian, contoh penerapan akad al-hikr itulah yang digunakan untuk membangun Zamzam Tower. Ya, Zamzam Tower itu diterbitkan atau dibangun di atas tanah wakaf dengan memanfaatkan obligasi sukuk al-intifa yang tidak lain adalah sukuk wakaf. Ini kita lewatkan lagi, nanti kita akan diskusi berikutnya. Yang menarik ada di Johor, yaitu sebuah terminal Larkin ya yang merupakan aset wakaf yang dibangun dengan menggunakan initial wakif offering, merupakan substitut daripada initial public offering, yaitu nazir, dalam hal ini adalah nazir wakaf An-Nur, mendirikan PT. PT-nya itu adalah PT developer, namanya One Corp, Wakaf An-Nur Corporation. One Corp ini bidding untuk bisa mendapatkan proyek pengembangan terminal bus Larkin Central. Dia menang bidding, dan untuk membiayainya, dia terbitkan saham. Saham itu dia terbitkan ke publik, tetapi sahamnya adalah saham wakaf, namanya initial wakif offering. Nah, saham yang diterbitkan langsung dia serahkan kepada nazir, sehingga dividen yang dia dapat dari pengelolaan, penyewaan, shopping arcade dari Larkin Central inilah oleh Makuf Alaih. Di tentang terbitnya SKBG, jadi saya skip saja gitu ya. Intinya adalah bagaimana cerita apabila terbangun aset komersial di atas tanah wakaf, maka pemerintah sudah memungkinkan menerbitkan yang namanya SKBG sehingga dia bisa diperjualbelikan aset di atasnya gitu ya. Dan ini bahkan umurnya bisa sampai 60 tahun. Ya. Waktunya 2 menit lagi, Pak Imam. 2 menit lagi. Oke. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Terakhir, inilah tantangan buat kita. Ini meskipun ini PR-nya di BWI terkait dengan aset fikih, terkait dengan fikihnya gitu ya. Kalau kita lihat di Kuwait dan di Kairo, itu ada beberapa praktek berupa istibdal, yaitu penjualan tanah-tanah wakaf dengan ukuran yang kecil untuk kemudian dibelikan lagi tanah wakaf yang lebih besar di tengah kota. Sehingga lahirlah wakaf kompleks SCBD yang ada di Kuwait City. Itu semuanya berdiri di atas tanah wakaf. Dan ini PR dari kita, bagaimana ceritanya teman-teman yang ada di IT harusnya bisa membuat ekosistem pembangunan aset-aset wakaf. Saya ambil contoh saja, ada aset wakaf senilai 4 triliun rupiah ya di samping Tamrin City. Kalau itu 4 triliun, maka teorinya nilai proyeknya harusnya 40 triliun. Ya. Itu harusnya bisa dibuat dengan pola blockchain seperti ini. Nah, nanti teman-teman dari Aludi saya yakin bisa membuat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Imam, pas banget, persis waktunya. Baik, itu tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar ya penjelasan dari Pak Imam yang luar biasa, insightful gitu ya. Kita mendengarkan bagaimana perbedaan infak, sedekah dan wakaf, dan juga berbagai macam dari struktur pengembangan aset wakaf yang sudah dilakukan di luar negeri, dan mungkin kita bisa belajar dari sana. Selanjutnya kita bisa memasuki pada sesi narasumber yang berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Prof. Nurul Huda. Nah, ini kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan sertifikasi lembaga nazir, yaitu di sini nanti Prof akan menjelaskan bagaimana proses sertifikasinya dan seterusnya. Sebelumnya kita akan bacakan biodata singkat beliau. Prof. Nurul Huda ini
meraih gelar Profesor Guru Besar pada tahun 2019. Kemudian pendidikan terakhir beliau S3 di Universitas Airlangga di bidang ekonomi syariah. Nah, beliau juga telah menelurkan beberapa riset dan juga mempublikasikan melalui jurnal nasional dan internasional terkait dengan halal tourism, perbankan syariah, zakat, bidang perwakafan, dan juga cakupan ekonomi syariah lainnya. Selain itu juga masih banyak pengalaman beliau di berbagai aktivitas terkait dengan keuangan syariah, serta perwakafan dan juga pengembangan UMKM. Kepada Prof. Nurul Huda, kami persilahkan. Ya, makasih. Sebelumnya mohon izin, Prof. 25 menit juga. Ya, insya Allah. Baik, makasih Mbak Din ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa dallana nasabi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baik rekan-rekan sekalian, ini sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Oke. Halo. Oke, baik. Sorry. Baik ya, sekali lagi ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Imam. Ini saya hanya memberikan gambaran tentang lembaga sertifikasi profesi Badan Wakaf Indonesia. Yang secara esensial lembaga ini muncul ketika sudah adanya SKKNI nomor 47 ya tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada bulan April tahun 2021. Sehingga untuk menindaklanjuti keluarnya SKKNI bagi nazir tersebut, Badan Wakaf Indonesia kemudian berinisiatif mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang alhamdulillah pada bulan Oktober kita sudah mendapatkan izin dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesinya. Ini yang menjadi target kami di LSP Badan Wakaf Indonesia ini tentu berupaya menjadikan lembaga sertifikasi kenaziran yang kredibel dan kualitas ini di tingkat nasional maupun internasional. Tahun ini saya dengan tim mentargetkan untuk nasional terlebih dahulu, insya Allah langkah menuju internasional sudah kami lakukan, tapi mungkin implementasinya kami targetkan di tahun 2023. Ini visi dan misi daripada lembaga sertifikasi profesi Badan Wakaf Indonesia. Kemudian yang kedua secara struktur, ini strukturnya Dewan Pengarahnya adalah Prof. Muhammad Nuh ya, ada Pak Imam sebagai anggota Dewan Pengarah dan saya diamanahkan sebagai Ketua LSP Badan Wakaf dibantu oleh Ibu Hemi Hamadiyah, Pak Arif Rahman Yulianto dan Pak Nur Samsudin Bukhari. Ini sampai dengan bulan Juni resume yang sudah atau resume dari kegiatan LSP yang sudah dilakukan oleh LSP Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama kita punya 8 skema kompetensi, nanti saya jelaskan 8-nya itu apa saja. Yang kedua yang sudah kita lakukan uji sampai dengan bulan Juni adalah 3 skema. Kemudian yang kedua kita juga sudah